Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat, tamu Allah yang dimuliakan, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan barakahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga zuriyah kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berupaya menambah amal-amal solih yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk meninggalkan sejauh-jauhnya setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, kalau kita mampu berbuat demikian, Allah akan mengangkat derajat kita bersama derajat orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat saudaraku yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah muliakan. Hampir setiap muslim ketika sudah berada di bulan Rajab, tentu ada beberapa hal yang langsung teringat dalam benak dan hati kita. Yang pertama, ketika sudah datang bulan Rajab, berarti sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, ketika teringat dengan bulan Rajab, pasti teringat akan sebuah peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa, yang hanya Allah berikan kepada kekasihnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelajah di berbagai alam dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana sebelumnya tentu Allah sudah mempersiapkan kepada hambanya yang mulia agar ketika dalam perjalanan yang tidak wajar dan tidak lazim ini, Nabi kita secara fisik sudah kuat, secara iman sudah siap, maka Allah perjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke semua tingkatan langit dan sampai pula kepada Sidratil Muntaha yang tidak semua hamba Allah mampu untuk menembus ke sana.
Dan yang paling ajaib adalah perjalanan yang luar biasa ini ditempuh hanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 1 malam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kisah yang sering kita ikuti penjelasannya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perjalankan dari Masjidil Haram di Makkah sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina, Allah tunjukkan berbagai macam kejadian yang pada akhirnya bisa menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat-umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebuah kejadian yang Rasul merasa terheran-heran adalah diperlihatkan seseorang yang secara terus-menerus membenturkan kepalanya ke tembok sampai pecah dan hancur kepalanya. Nabi kita kemudian heran dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah ini?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, ini adalah gambaran umatmu yang menyepelekan sholat fardu 5 waktu. Bahkan dengan entengnya sering mereka meninggalkannya." Para ulama memberikan penjelasannya lebih rinci lagi, bahwa yang termasuk menyepelekan sholat adalah tidak berupaya melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Hadirin rahimakumullah, sebuah kisah perjalanan yang mulia dan ajaib ini tentu kita semua telah faham. Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Allah alam bimuradihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankan pada sebuah malam dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang Allah berkahi sekelilingnya, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin rahimakumullah, kisah ini tidak berhenti dalam sebuah kejadian demi kejadian, tapi di akhir perjalanannya di Masjidil Aqsa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kesempatan untuk menjadi imam salat bersama ruh atau arwah para nabi dan rasul. Maka sejak itu Nabi kita mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Hadirin rahimakumullah, setelah itu Allah lanjutkan memperjalankan hambanya ini dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit setingkat demi setingkat sampai dengan langit ketujuh, bahkan sampai dengan Sidratil Muntaha. Para penghuni langit merasa takjub dan merasa ada sebuah kejadian yang istimewa di mana mereka dipertemukan dengan hamba Allah yang sangat Allah muliakan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya beliau menerima perintah salat wajib atau salat fardu bersama umatnya 50 waktu dalam sehari semalam. Kita tahu bersama bahwa pribadi Rasulullah pribadi yang santun, pribadi yang ketika Allah perintahkan segera melaksanakannya, maka tanpa ada komentar apapun langsung Nabi kita menerimanya tugas berat itu. Kemudian kembali ke langit
Ketika di langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ditanya, ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi kita menjawab, ya Musa, aku diperintah oleh Allah beserta umatku untuk melaksanakan sholat wajib 50 waktu. Kontan Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, ya Muhammad, tidak mungkin mampu kamu dan umat-umatmu menerima tugas yang begitu berat. Maka kembalilah kepada Allah, mohon keringanan. Jangan sampai 50 waktu. Umatku saja yang kuat dan besar tidak mampu melaksanakannya hal itu, apalagi umatku yang relatif lebih kecil secara fisik. Dalam kisah dikisahkan, bolak-balik Nabi kita Muhammad turun ke langit, naik kembali kepada Allah untuk minta keringanan, dan pada akhirnya tinggal 5 waktu sehari semalam yang Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad dan umatnya, tetapi pahalanya tetap sama dengan pahala 50 waktu sehari semalam kepada umat-umat yang lainnya. Itu pun Nabiullah Musa alaihissalam masih mempersilahkan dan menganjurkan untuk minta keringanan kepada Allah, karena Nabi Musa tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu umat yang lemah dan banyak yang imannya juga lemah, sehingga walaupun hanya 5 waktu sehari semalam, banyak yang mengabaikannya, banyak yang menyepelekannya, bahkan banyak yang meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah, khatib singkat saja kisah ini. Khatib ambil tentang pentingnya perintah sholat 5 waktu. Kalau kita ikuti kisahnya, begitu panjang dan begitu berat perjuangan Nabi kita menerima perintah sholat ini, yang pada akhirnya atas perjuangan beliau mendapatkan keringanan yang begitu besar dan manfaatnya untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, kenapa perintah sholat itu perjuangannya lebih berat, prosesnya lebih panjang? Ternyata kalau kita teliti, ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Minimal ada 3 hal yang menjadi keistimewaan sholat ini. Yang pertama, kenapa perintah sholat ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad dengan penuh perjuangan yang begitu berat? Karena sholat adalah merupakan tiang atau pilar agama. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang atau pilar agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang dengan ikhlas menegakkan salat ini, berarti dia telah menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang menyepelekan bahkan meninggalkan salat fardu 5 waktu ini, maka ia telah merobohkan dan merusak agamanya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, salat merupakan parameter baik dan buruknya amal seseorang. Hal ini bisa kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal mula atau pertama kali amal manusia yang Allah hitung di hari kiamat nanti adalah masalah amal salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau rapot amal salatnya ini baik, maka bisa dijamin amal-amal yang lainnya menjadi baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau rapot ibadah salatnya ini buruk, maka bisa dipastikan ibadah-ibadah yang lain akan buruk adanya. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, salat bisa membentuk karakter seseorang untuk bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Allah firmankan dalam kitabnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu di antara kita ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang secara lahiriah salatnya rajin, tapi perbuatan kejinya juga rajin? Hal ini tentu yang pertama
salatnya belum membekas dalam hatinya. Sehingga yang Allah firmankan ini adalah orang-orang yang ketika salat itu, baik ketika salat maupun di luar salat, merasa terawasi oleh Zat yang Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia hendak berbuat buruk dan berbuat keji, berbuat mungkar, ia tidak berani karena masih dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang salatnya rajin tapi perbuatan buruknya juga rajin, tentu ia mengingat Allah hanya dalam keadaan salat saja. Di luar salat ia lupa, dan bahkan ia mungkin tidak meyakini bahwa perbuatannya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena pentingnya salat ini, kita oleh Rasulullah dianjurkan dan diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita, membentuk pribadi mereka agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah, ada keinginan untuk menegakkan salat dalam hidupnya. Nabi kita bersabda, muru auladakum inda sab'in, muru auladakum bis salati inda sab'in. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan salat mulai usia 7 tahun. Wadribu inda ashrin, dan perintahlah salat ketika umur 10 tahun, dan apabila mereka membantahnya, tidak melakukannya, maka berikanlah sanksi berupa pukulan, tentu pukulan yang tidak membahayakan. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian fa insyaallah akan terbentuk dalam hati mereka sebuah keimanan dan ketakwaan yang kuat, tidak akan berani meninggalkan salat sepanjang hidupnya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai hamba-Mu yang patuh untuk menegakkan salat. Doa ini tentu harus kita ikuti agar di samping upaya secara lahiriah juga kita iringan dengan doa, sehingga insya Allah Allah lah yang merubah dan menuntun hati anak-anak kita, sehingga insya Allah apa yang kita inginkan untuk menjadi generasi yang menegakkan salat senantiasa bisa terwujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, generasi kita, keluarga kita, Allah berikan petunjuk selalu untuk senantiasa taat kepada perintah Allah, khususnya menegakkan salatnya, sehingga insya Allah kita akan berkumpul dengan anak kita, dengan istri kita, dengan cucu-cucu kita, tidak hanya di dunia tapi juga sampai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله يا إخواني المسلمين المعتكفين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر